ada dalil ayat di Al-Quran tentang mukibin, Pak Yai? Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini pertanyaan yang mudah jawabannya. Coba dengan baca surat Al-Mulk atau Tabarok ya. Saya itu sejak kecil sudah hafal surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai ayat 22. Bunyinya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini dalilnya. Jadi kita harus bisa membedakan tiga kalimat ini. Mukibin, muhimat, dan mukimat. Ya. Jadi mukibin, mukibin, muhibbin, dan mukimat saja. Kalau mukibin itu artinya orang yang menjatuhkan wajahnya, ya, kepala kehormatannya di hadapan Habib Alawi, dan mukibin pakai kaf saja, jangan mukibin. Mukibin itu baik, mencintai ulama, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakai hak, itu bagus. Nah, muhibin itu malah bagus, jangan pakai hak, tapi pakai kaf. Mukibin, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 22. Nah, saya buka lagi, nanti daripada salah, nanti ditertawakan santri-santri kita. Mohon maaf. Surat Al-Mulk, jadi dalilnya mukibin itu surat Al-Mulk ayat 22, insyaallah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukibin itu berbahaya karena menjatuhkan wajah kehormatannya di hadapan habib-habibnya itu. Bener. Afaman yamshi mukibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'du. Pertama, saya ingin katakan sebagai bentuk usulan kepada para teman-teman, terlebih kepada para tokoh, para kiai, para ustadz yang pro dengan statement Ki Imaduddin yang mengatakan bahwa nasab Alawi tidak sah, alias batil, terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagai bentuk usulan, tolong pernyataan keperluan Anda, wahai para kiai, para tokoh agama, buktikan dengan data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan data yang asal-asalan atau bahkan berangkat dari pendapat pribadi, hawa nafsu, atau data yang tidak valid. Jadi mungkin apa yang Anda katakan bisa diterima oleh kalangan orang-orang awam karena mereka tidak faham, hanya mendengarkan pernyataan seorang yang dianggap kiai, yang dianggap tokoh oleh mereka terima. Akan tetapi bagi kami atau bagi orang-orang yang telah mengenyam pendidikan agama, agar supaya pernyataan Anda itu bisa diterima, buktikan dengan data yang valid, dalil mu'tabar yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal-asalan, bukan hanya pendapat pribadi, asumsi semata, data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang hanya berangkat dari hawa nafsu, atau bahkan ingin motifnya itu hanya semata-mata ingin menyesatkan, naudzubillahi min dzalik. Seperti yang ada dalam video tadi. Ini sebuah contoh loh ya.
contoh di mana ya semoga saja tidak semuanya para tokoh-tokoh yang dianggap tokoh, katanya seorang tokoh agama yang pro dengan Kiai semoga saja tidak seperti yang ada dalam video itu, yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi. Menafsirkan Al-Quran bukan sesuai dengan apa yang dikatakan ulama, dijelaskan, dijabarkan para ulama yang kesolehannya, kealimannya bisa dipertanggungjawabkan. Kesolehannya, kealimannya adalah terbukti. Jadi dalam video itu seorang kiai yang pro Kiai ini telah berani lancang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadinya, tidak sesuai bahkan bertentangan dengan penafsiran ulama-ulama. Apakah seperti inikah para tokoh yang dianggap tokoh yang pro dengan Kiai lancang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadinya tanpa berdasarkan ilmu atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, maka bersiaplah untuk menempati tempatnya di dalam neraka. Jadi sungguh miris seorang yang dianggap tokoh tapi berani lancang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi, tidak mewakili penafsiran-penafsiran ulama min ahli sunnati wal jamaati yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita langsung kepada poinnya, di mana seorang yang katanya tokoh agama ini mengatakan apa? Bahwa ayat dalam surah Al-Mulk itu, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini adalah dalil mukibbin katanya, karena di situ ada kata mukibban. Yang dimaksud mukibban itu adalah mukibbin. Kita tahu bahwa yang dimaksud oleh mukibbin dalam istilah orang-orang yang pro dengan Kiai itu adalah muhibbin, yang kemudian diplesetkan menjadi mukibbin. Jadi mukibbin ini adalah kata yang keluar dari lesan-lesan yang sengaja memplesetkan istilah baru ini. Jadi mukibbin ini adalah istilah baru bagi orang-orang yang pecinta habaib, orang-orang yang simpati dengan habaib. Yang kata ini dikeluarkan oleh orang-orang yang pro dengan Kiai. Gak ada dari dulu itu, gak ada kata-kata mukibbin ini. Kemudian habaib diplesetkan menjadi kabib-kabib. Jadi habib diplesetkan menjadi kabib, muhibbinnya diplesetkan menjadi mukibbin. Muhibbin, mukibbin, habib, kabib. Jadi istilah kabib itu adalah istilah penamaan yang keluar dari lisan orang Indonesia. Jadi bahasanya di bahasa Indonesia, kabib itu. Sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab. Jadi sudah dari sini nggak nyambung. Bahasa Indonesia, mukibbin itu bahasa Indonesia, sedangkan mukibban yang ada dalam ayat surah At-Tabarok atau Al-Mulk itu adalah berbahasa Arab. Jadi ini sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah asumsi semata. Yang pendapat ini bisa menyesatkan, sesat menyesatkan. Baik, ini sangat berbahaya sekali. Jadi tolong sekali lagi kepada para Anda yang dianggap tokoh dalam agama,
tampilkan pendapat yang valid, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya semata-mata pendapat yang sifatnya itu hawa nafsu, dipaksakan begitu. Baik. Jadi itu dalil mukibbin katanya. Afamay yamshi mukibban ala wajhi. Jadi jelas di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mukibbin itu tidaklah ahda, tidaklah lebih mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk hidayah, ya harus menjadi para mukimat begitu ya, para orang-orang yang pro simpati dengan keimat. Maka kalau ayat ini ditafsirkan dengan penafsiran Bapak Kiai ini yang mengaku dirinya kiai, mengaku dirinya tokoh agama, akan tetapi tidak mewakili pendapat-pendapat para ulama, para kiai, maka penafsiran Al-Qur'annya itu akan berbunyi, apakah para kabib itu lebih mendapatkan hidayah daripada para mukimat? Tidak tentunya. Padahal penafsiran ayatnya itu bukan seperti itu. Pendapat ulama itu bukan seperti itu. Pernyataan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang ayat ini tidak seperti itu. Itu enggak ada kaitannya dengan para muhibbin yang diplesetkan menjadi mukibbin. Baik. Jadi semua tafsir, baik tafsir Baghawinya, tafsir Tabarinya, tafsir Sawinya, Ibnu Katsirnya, atau tafsir At-Tabarinya, semua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan afamay yamshi mukibban ala wajhihi itu adalah orang kafir, bukan orang-orang yang simpati dengan habaib. Jadi di sini sudah salah. Dan sekaligus apa? Sekaligus pernyataan Bapak Kiai KRT Nur Ihya kalau nggak salah itu. Ini sekaligus menyatakan bahwa para orang-orang yang simpati dengan habaib itu adalah orang-orang kafir. Karena penafsiran ulama tentang ayat afamay yamshi mukibban ala wajhihi itu adalah tentang orang-orang kafir. Bisa dicek sendiri. As-Sawi, At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian di banyak tafsir, Qurtubi mengatakan bahwa di sini saya ambil ya di tafsir Al-Baghawinya, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda am yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, itu huwa anna Allah taala yadribu masalan lil kafiri wal mu'min fal mukib ala wajhi huwal kafir. Jadi yang dimaksud mukibban itu adalah orang kafir. Apakah orang kafir lebih dapat hidayah daripada orang-orang yang beriman? Ya tentunya kan tidak. Jadi bukan masalah mukimat atau mukibbin atau muhibbin di sini. Muhibbin yang diplesetkan menjadi mukibbin itu enggak ada, enggak nyambung. Kalaupun dipaksakan, berarti Bapak Nur Ihya itu telah mengatakan bahwa para muhibbin, para simpati habaib itu kafir begitu. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi tampilkan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami bisa menerima. Demikian wallahu alam.